Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dapat beraktivitas seperti mana biasanya dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Baik, untuk pertemuan kali ini kita ataupun saya akan membahas tentang apa sih itu multimedia. Nah, itu ya. Jadi kita sini akan membahas tentang multimedia. Nah, pertanyaannya, apa itu multimedia? Nah, mari kita lihat ya. Nah, multimedia terdiri dari dua suku kata. Nah, multimedia terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu adalah multi, yang artinya banyak, dan media adalah perantara. Jadi artinya multimedia adalah banyak perantara yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi, gitu ya. Nah, di dalam multimedia itu juga terdapat gabungan beberapa unsur. Yang pertama yaitu adalah teks, kemudian video, kemudian audio, selanjutnya ada animasi dan grafik. Nah, itu adalah gabungan dari teks, video, audio, animasi, dan grafik adalah yang mencakup dalam multimedia. Ya. Nah, selain itu multimedia juga mempunyai komunikasi yang interaktif yang tinggi, ya. Jadi itu adalah pengertian dari multimedia. Nah, kita lihat multimedia itu terdiri dari beberapa kategori lagi ya. Yang pertama yaitu multimedia content production. Nah, ini kategori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah multimedia communication. Nah, di dalam multimedia content production, nah itu mencakup beberapa item, diantaranya yaitu ada teks ataupun media tulisan, kemudian media audio ataupun suara, kemudian yang ketiga adalah media video, yang keempat animasi, kemudian gambar, media interaktif, dan media special effect. Itu adalah multimedia dengan kategori multimedia content production. Nah, media teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Nah, teks berperan penting dalam proyek multimedia untuk mengkaji dan menyampaikan informasi kepada audiens dengan cepat. Itu adalah kategori teks di dalam multimedia content production. Kemudian audio ataupun suara adalah suatu alat media yang isi pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Itu media audio. Nah, untuk media video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur. Jadi video terdapat suara dan gambar bergerak. Kemudian yang keempat adalah animasi, yaitu gambar bergerak terbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara berurutan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Nah, pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Jadi media animasi ini adalah media audiovisual yang merupakan kumpulan gambar bergerak, juga berisi suara ataupun materi yang ditampilkan melalui media elektronik. Nah, kemudian adalah yang kelima, media gambar, yaitu suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Nah, ini adalah media gambar, ya. Selanjutnya ada media interaktif. Sengaja, itu sengaja kan?
Nah, media interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Nah, untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Nah, di dalam media interaktif ini itu ada beberapa jenis, yaitu ada media interaktif online dan ada media interaktif offline-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah media special effect. Itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah efek khusus atau sering disingkat dengan SFX, yaitu ilusi atau trik dari mata yang digunakan dalam film, televisi, teater, video game, dan industri simulator untuk mensimulasikan peristiwa yang digambarkan dalam cerita atau dunia maya. Itu adalah special effect. Nah, kemudian di dalam special effect juga kita kenal dengan istilah CGI ya, yaitu Computer Generated Imaginary. Nah, ini untuk memberikan efek-efek khusus di dalam pembuatan film. Gitu ya. Nah, kita lanjut dengan multimedia communication. Di dalam multimedia communication itu ada beberapa kategori media lagi yang menggunakan multimedia communication. Di antaranya yaitu yang pertama adalah televisi, radio, film, media cetak, musik, game, kemudian entertainment, tutorial, dan internet. Nah, jadi ada 9 kategori di dalam multimedia communication. Nah, TV adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Ya. Dulu masih hitam putih, sekarang sudah televisi yang versi HD-nya ataupun yang HD-nya. Jadi kita lebih enak untuk menonton. Ya. Nah, kemudian ada media radio, yaitu teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi atau radiasi elektromagnetik ataupun gelombang elektronik. Kemudian ada film. Film suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk mengomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, film pun juga banyak kategorinya. Nah, berdasarkan sifatnya itu terdapat film cerita, kemudian film berita, film dokumenter, dan film kartun. Itu adalah multimedia communication. Selain itu juga ada media cetak. Nah, ini yaitu bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Nah, ini contohnya seperti koran. Nah, ini menggunakan multimedia komunikasi ya, termasuk dalam kategori multimedia komunikasi. Selain itu juga ada musik, yakni suara yang susun sedemikian rapi ataupun demikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan. Nah, untuk musik bisa kita hasilkan dari alat-alat ya yang masuk ke nama, ataupun juga sekarang beatbox juga termasuk ke dalam kategori musik, bisa kita istilahkan seperti itu. Kemudian ada game atau dalam bahasa Indonesianya itu permainan ya. Selanjutnya ada entertainment, yaitu segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda maupun perilaku yang dapat menghibur. Nah, ya. Itu ada termasuk dalam multimedia communication dalam kategori entertainment. Kemudian ada tutorial, yaitu sejenis kategori untuk menjelaskan sesuatu gitu ya, ataupun kata benda, sehingga tutorial itu dapat menyatakan nama dari seorang
tempat atau semua benda dalam dan segala yang dibendakan dan objektiva atau kata sifat, sehingga tutorial mengubah kata benda atau kata ganti. Atau lebih detailnya menjelaskan segala sesuatunya. Nah, itulah yang disebut dengan tutorial. Kemudian ada internet, merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh orang Amerika ini ya. Orang Amerika. Nah, ini juga biasa kita gunakan, dan kesemuanya ini yang 1-9 termasuk ke dalam multimedia communication. Itu ya. Nah, kita lihat manfaat dari multimedia. Jadi multimedia ini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Nah, apa saja kelebihan yang dimiliki teknologi multimedia di bidang pendidikan ini? Yaitu yang pertama untuk membuat pelajar mengerti isi pelajaran. Jadi untuk memudahkan siswa untuk mengerti dengan pelajaran yang disampaikan. Ya. Kemudian selain itu juga mampu menjadi sumber pengetahuan. Kemudian multimedia itu mampu menghibur selama proses pembelajaran. Jadi dengan belajar agar kita tidak boring dalam kelas, itu diselipkan dengan multimedia gitu ya, seperti video pembelajaran dan lain-lainnya gitu. Itu manfaat dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah di bidang kesehatan, yaitu mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, ya, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer. Nah, ini untuk mempermudah kinerja komputer, untuk mempermudah kinerja dokter dan perawatnya dalam memantau keadaan pasien. Kemudian yang ketiga di bidang transportasi. Nah, dengan adanya multimedia, ya, atau dengan adanya komputer, navigasi kapal laut bisa ditentukan koordinat dan arah gerak kapal, gitu ya. Jadi dengan adanya multimedia ini kita bisa mengontrol keadaan di sekitar kita, khususnya di bidang transportasi. Tuh. Kemudian di bidang jasa pengiriman barang. Nah, kantor pos bisa mengirim dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Nah, ini digunakan di bidang pos ya, agar bisa lebih cepat dalam pengirimannya. Atau dalam arti kata bisa diakses demikian cepatnya. Nah, kemudian di bidang industri otomotif, dengan bantuan komputer, pabrik otomotif bisa memproduksi mobil dalam jumlah ratusan per bulan yang tidak mungkin dikerjakan dengan tangan manusia. Jadi untuk memudahkan pekerjaan juga bisa. Ya. Kemudian di bidang jasa percetakan, dengan adanya multimedia di bidang jasa percetakan, yaitu koran, majalah, ataupun buku-buku dapat dikerjakan dengan mesin yang dioperasikan oleh komputer, sehingga waktu pengerjaannya itu menjadi lebih singkat. Gitu. Dan yang ketujuh ada di bidang jasa konstruksi. Nah, arsitek misalnya, itu lebih mudah untuk mendesain rancangannya bangunan yang akan dibuat dengan menggunakan komputer gitu, ataupun perangkat multimedia gitu ya, dan juga memudahkan untuk menganalisa bagaimana konstruksi desain yang mereka gunakan menggunakan aplikasi ataupun program yang kita kenal dengan AutoCAD gitu ya. Kemudian yang ke-8 ada manfaatnya di bidang industri perfilman, yaitu
Semua efek-efek di dunia akting, animasi, dan penyuntingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Jadi perfilman pun juga memanfaatkan multimedia untuk membuat film-film yang baik. Contohnya saja film Titanic ya. Nah itu juga ada tambahan animasi untuk menggambarkan kapal raksasa yang pecah dan tenggelam. Nah itu mereka memanfaatkan multimedia dalam pembuatan filmnya. Jadi itu adalah manfaat dari multimedia di segala bidang ya yang saya sebutkan tadi. Lanjut perencanaan dan pembuatan proyek multimedia. Nah di sini ada beberapa kategori lagi. Yang pertama adalah perencanaan dan pembiayaan. Nah, sebelum kita memulai pengembangannya, itu perlu sebuah perencanaan dulu, baru kita bisa membuat sebuah proyek gitu ya. Baik itu secara tertulis ataupun seni grafis, musik ataupun video. Nah, dan dengan kemampuan multimedia yang diperlukan, kita bisa menghasilkan sebuah proyek yang diawali dengan suatu gagasan atau kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi perencanaan dan pembiayaan itu yang pertama. Kemudian ada desain dan produksi. Nah, lakukan setiap rencana yang dibuat untuk membuat produk jadi. Nah, selama proses ini mungkin akan terjadi banyak siklus umpan balik dengan klien sampai klien merasa puas. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah proyek gitu ya, nah itu biasanya kita harus menentukan ataupun merencanakan desain dan produksi yang akan kita buat, sehingga nanti kita mendapatkan feedback dari klien kita gitu. Kemudian yang ketiga ada pengujian. Nah, selalu lakukan pengujian terhadap program yang kita buat untuk memastikan bahwa mereka sudah sesuai dengan tujuan proyek kita gitu. Nah, mereka bekerja sesuai platform pengiriman yang diinginkan dan sesuai keperluan klien atau pengguna akhir. Sebelum kita meluncurkan proyek, nah itu kita uji dulu apakah sudah pas atau belum untuk dipakai oleh si pengguna nantinya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengiriman. Nah, kemas kemudian kirimkan proyek ke pengguna akhir. Nah, setelah semuanya selesai perencanaan, setelah perencanaan selesai baru kita lakukan proses pengiriman untuk dipakai oleh pengguna kita. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan tentang apa itu multimedia dan apa saja kategorinya serta bagaimana perencanaan dan pembuatan proyek multimedia. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kita tetap semangat meski kita harus belajar secara online ya. Oke, demikian dulu. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan semoga di pertemuan berikutnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.